curhat ataupun mau ngobrol, atau terserahlah apa tanggapan kalian masing-masing bahwa saya mau membicarakan masalah vaksin. Begitu hebatnya sekarang ini vaksin. Entah apakah ini bisnis, saya nggak tahu, entah apa. Yang jelas banyak kejanggalan-kejanggalan dan keanehan-keanehan. Salah satunya begini. Dari sudah beratus-ratus tahun itu kita hanya menggunakan KTP. KTP itu kartu tanda pengenal ya. Kalau zaman dulu itu disebutnya kartu tanda penduduk. Makanya saya ingat kalau orang tua saya dulu kalau mau kemana-mana pasti bilang harus bawa penduduk, harus bawa penduduk. Jadi artinya berbicara harus bawa penduduk itu harus bawa KTP, karena kartu tanda penduduk kalau dulu. Sekarang KTP kartu tanda pengenal. Artinya itu di situ identitas kita sudah lengkap. Dan KTP itu dari berpuluh-puluh tahun, bahkan sudah ratusan tahun dipakai, tanda pengenal kita, tanda kependudukan kita. Itu belum pernah sampai berganti-ganti ke pemerintahan kita, belum pernah yang namanya ada yang bisa mengalahkan kehebatan KTP. Dan semua itu harus wajib punya KTP ketika sudah umur 15 tahun atau 17 tahun mungkin ya kalau sekarang. Kalau di zaman saya dulu umur 15 tahun harus bikin KTP. Kemudian KTP identitas warga negara Indonesia yang sudah berabad-abad digunakan. Itu setahu saya belum pernah ada namanya mobil yang keliling-keliling pembuatan KTP keliling. Belum pernah, belum. Nggak tahu kalau di zaman sebelum saya lahir, tapi sesudah saya lahir belum pernah, tidak ada terjadi. Padahal itu KTP wajib bagi warga negara Indonesia khususnya ketika sudah umur 15 tahun di kala zaman saya, nggak tahu sekarang apa 17 apa berapa, saya kurang paham. Itu wajib mempunyai KTP. Karena identitas kita mau apapun di situ ada, mau kerja, mau nikah, mau segalanya hanya KTP. Kemudian ada identitas kita yang hampir menyamai KTP, yaitu adalah kartu SIM. Kalau SIM itu surat izin mengemudi atau bisa dikatakan surat izin mengendara. Tapi bukan surat izin menikah, bukan surat izin merokok. Ya. Tapi surat izin mengemudi atau mengendara. Itu namanya SIM. SIM hampir sama dengan KTP, identitas kita lengkap di situ. Cuman perbedaannya kalau KTP berguna untuk segalanya, mau nikah, mau lamar kerjaan, mau segala macam, KTP yang kita perlukan. Bahkan kalau zaman saya masih kecil itu sangat tahu pabrik-pabrik hanya cukup dengan KTP. Banyak kita mau cari kerjaan cukup dengan KTP. Nah, adanya SIM, barulah timbul ada mobil SIM keliling. Karena apa? Mungkin saking banyaknya kendaraan. Kalau zaman dulu saya masih kecil itu sangat tahu. Saudara-saudara saya itu kalau mau bikin SIM itu ke Samsat dites kecerdikan mata, dites cara mengendarai kendaraan, dites dalam lalu lintas, dites mengetahui gambar-gambar yang untuk tanjakan, tikungan dan sebagainya. Itu kalau kita bisa lulus tes, baru kita bisa buat SIM. Tapi kalau tidak lulus dalam tesnya itu, kita tidak bisa bikin SIM. Tapi mungkin semakin kesini banyak kendaraan, maka dipermudah oleh pemerintah adanya SIM keliling. Jadi kita cukup bisa nunggu di tempat-tempat mangkalnya mobil SIM keliling. Tetapi SIM itu tidak bisa mengalahkan KTP. Karena apa? SIM itu berlaku dan berfungsi hanya kita berkendaraan. Ketika kita tidak berkendara, itu SIM tidak berlaku. Tidak berlaku. SIM hanya berlaku ketika kita membawa kendaraan.
Sekarang yang hebat lagi, ada penyakit yang bisa mengalahkan segalanya, bahkan KTP yang sudah ratusan tahun bisa tidak berfungsi. Ya berfungsi, tapi seolah-olah tidak berfungsi. Kenapa saya bilang seolah-olah tidak berfungsi? Karena kemana-mana sekarang yang ditanya bukan KTP, pasti surat vaksin. Mau kemana-mana surat vaksin. Jadi seolah-olah KTP ini nggak fungsi. Tapi ya masih fungsi masih. Karena mau bikin mau bikin surat vaksin harus ada KTP. Nah, bagaimana? Yang mau vaksin nggak ada KTP? Kita harus buat KTP. Nanti pas mau buat KTP, kita harus ditanya surat vaksin dulu. Harus ada surat vaksin. Jadi bingung di situ. Mau buat vaksin harus ada KTP. Ketika mau buat KTP harus ada surat vaksin. Bingung kan? Yang ada bisa-bisa kebingungan. Kalau kebanyakan bingung, stres orang. Gitu. Jadi sekarang ada penyakit yang bisa mengalahkan KTP segala-galanya. Adalah penyakit COVID-19. Adanya COVID-19 sampai berlarut-larut, ya memang patut. Saya meyakini adanya penyakit dari Allah, tetapi diri saya pribadi saya tidak meyakini bahwa itu COVID yang begitu ganas dan hebatnya, mudah menularnya, dan sebagaimana yang diberitakan luar biasa itu. Saya pribadi tidak meyakini seperti itu, karena saya yakin hanyalah haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan, tidak ada yang hebat, tidak ada yang bisa menyakitkan kita, tidak akan masuk penyakit kepada kita, tidak akan bisa apa-apa illa billah kecuali dengan izin Allah. Selain dari itu ya kita harus bersyariat, ikhtiar, berusaha. Tapi jujur saya selama adanya COVID 2019 kalau nggak salah ya, mulai COVID sampai detik ini, saya sama sekali tidak ada rasa takut sedikit pun, karena saya yakin hanya Allah yang bisa menerapkan atau memberikan penyakit kepada seseorang. Dan kalau memang kita sudah waktunya kebagian, ya mau gimana pun juga pasti kita kebagian. Tapi alhamdulillah, alhasil saya sampai sekarang sehat-sehat. Dan saya dimanapun, saya tidak ada jarak dengan saudara, teman, dan siapapun. Alhamdulillah. Bukannya dalam arti saya bukan menantang adanya penyakit yang didatangkan oleh Allah, bukan. Tetap saya juga ikhtiar bersyariat. Apa? Ya saya tetap di rumah menjaga kesehatan. Salah satunya saya rutin di ramuan-ramuan. Tetapi ketika saya silaturahim kemanapun, dimanapun, saya tidak ada jaga jarak, tidak ada harus pakai masker dan sebagainya. Tapi saya tetap menjaga kesehatan saya dengan wasilah meminum ramuan-ramuan dan sebagainya. Itu saja sebetulnya. Dan kemudian kita jangan lupa beribadah kepada Allah dan memperbanyak doa kepada Allah. Memohon perlindungan kepada Allah. Hanya kepada Allah kita harus berlindung. Jadi hebatnya penyakit yang sekarang ini, entah apakah memang rekayasa dibuat-buat, entah gimana, sampai berlarut, beritanya semakin heboh, dan banyak fakta-fakta kejadian-kejadian yang aneh, masalah pasca meninggalnya seseorang, semua yang tidak di-covidkan dan sebagainya. Ya mungkin anda semua sudah tahu lah, karena sekarang media sudah terbuka ya, banyak keanehan. Kemudian dan banyak yang berbisnis di dalam ini, masalah penyakit ini, hebat kan? Jadi adanya COVID ini yang semakin terpuruk, tetapi para pejabat-pejabat yang berbisnis di penyakit ini semakin kaya raya. Dan itu ada datanya. Makanya orang yang sudah vaksin pun masih kena. Sekarang obat harus divaksin. Sudah vaksin pertama, nanti ada vaksin kedua. Sudah vaksin kedua, ada vaksin ketiga. Nanti ada nggak nih yang keempat? Ayolah Kemenkes, jujur buat rakyat Indonesia. Jujur dong, buat pejabat, jujur dong. Dan buat seluruh rakyat Indonesia, sadar kalian. Kan pertanyaannya, sampai kapan vaksin? Dan alhasil, mohon maaf, saya bukan provokator ya, tapi silahkan yang bervaksin silahkan, yang enggak ya silahkan. Tetapi alhasil, saya hanya survei di kampung saya sendiri, di desa saya sendiri, yang ditempati saya sendiri. Itu yang mau divaksin sekali, 2 kali, tetap aja waktunya sakit-sakit. Nah, artinya kan, yang sakit, yang segala macam, yang pilek dan sebagainya, tetap walaupun sudah vaksin.
Dan saya alhamdulillah, mohon maaf, bukan saya menentang Allah, tetapi saya tetap memohon dengan kesehatan kepada Allah. Saya jujur belum divaksin, tapi alhamdulillah vaksin saya tetap sehat. Artinya vaksin itu dengan alasan apa sih? Itu yang saya pertanyakan. Kalau berdasarkan dengan menjaga kesehatan, daya tahan tubuh kita. Kalaupun vaksin itu untuk menghilangkan penyakit katanya. Ya buktinya ya sudah vaksin 1 kali 2 kali tetap banyak yang sakit. Jadi apa fungsinya? Nah, dan yang hebatnya segala macam harus vaksin. Mau kemana-mana harus vaksin. Apapun harus punya surat vaksin. Itu yang hebatnya. Tetapi yang anehnya ketika orang Lampung mau ke Jawa itu wajib swab. Tuh. Di mana? Di Bakauheni. Itu wajib swab, bayar lagi. Jadi apa fungsinya vaksin ini kalau kita mau pertanyakan? Itu, ya. Kita wajib vaksin 1 kali, 2 kali, bahkan ada yang 3 kali. Tapi mau ke Jawa, orang-orang dari Lampung itu wajib swab dan harus bayar. Tetapi anehnya fakta di jalan banyak. Saya tidak membicarakan yang lain karena saya tidak tahu, tapi banyak saudara-saudara saya yang berbicara. Ketika mau penyeberangan ke Merak dari Bakau, itu kan wajib swab dan harganya bervariasi. Aneh kan? Ada yang kena 50, ada yang kena 100, ada yang 150, bahkan ada yang kena 200. Kemudian cerita-cerita teman-teman saudara saya yang sering bawa bolak-balik ke Jawa. Ada juga yang apa namanya? Kita bayar, kemudian kita dititipkan di mobil puso. Lolos. Jadi apa maksudnya di sini gitu. Kalau toh memang swab itu wajib, berarti kan tidak ada pilihan. Harus semuanya harus di swab. Tetapi enggak, ada yang lolos melalui mobil puso dan ada yang bahkan ada yang punya kenalan orang di pelabuhannya bisa lolos tanpa swab, tanpa bayar. Jadi penyakit menjadi bisnis. Saya teringat kepada Ibu Dokter Ripka Ciptaning waktu itu ya. Jadi ini penyakit jangan dijadikan bisnis dah, katanya begitu. Benar itu kata-kata Ibu Ripka Ciptaning itu. Benar, kejadian. Sudah segala macam dimahalkan. Yang ambruk semakin ambruk, yang kehilangan pekerjaan semakin kehilangan pekerjaan. Kemudian apa-apa sekarang harus pakai surat vaksin. Dan yang anehnya, ini fakta, banyak orang-orang dan teman saya sendiri, itu seorang ustadz, didatangi oleh pihak-pihak COVID, pihak-pihak yang vaksin, kesehatan, dan dibawakan polisi. Artinya mohon maaf Pak Polisi, mohon maaf ya, saya tidak menyalahkan Pak Polisi atau ke Dinas Kesehatan, itu tugas kalian. Tetapi apa maksudnya di situ? Apakah menakut-nakuti masyarakat awam? Karena orang awam itu kan setiap melihat polisi takutnya mau digimanain, itu masyarakat awam. Ya. Tapi kalau orang-orang yang cerdas, yang paham, ya kenapa takut sama polisi? Karena kalau kita nggak salah kan begitu. Polisi juga orang baik-baik kok gitu. Polisi juga menangkap hanya orang-orang yang nggak baik, yang punya salah kan gitu. Tapi kalau orang awam, setiap melihat polisi atau didatang polisi itu sudah ketakutan. Nah, yang terjadi sekarang ini, vaksin katanya tidak dipaksakan, tetapi kenapa sekarang sampai ada door to door setiap rumah didatangi oleh pihak kesehatan dan dikawal oleh polisi. Contoh teman saya sebagai ustadz di majelisnya sedang mengajar, dijemput dan dia tidak mau divaksin, tapi dia dijemput. Kemudian dia tetap tidak mau vaksin, diwajibkan, diharuskan sampai ditunggu. Bahkan ini cerita teman saya masih ada hidup, bisa dijadikan untuk saksi. Artinya dia cerita sama saya begini, dia memerintahkan kepada pihak kesehatan dengan yang dikawal oleh Pak Polisi, sudah silahkan katanya ke sana duluan, nanti saya beres pengajian saya nyusul ke sana, saya pasti datang. Itu sampai ditunggu pengajian Ustadz, tidak saya bilang, tidak saya sebut ya namanya, tapi kalau memang ada yang tidak percaya, ada orang sampai ditunggu. Jadi kata-kata tidak ada pemaksaan di situ vaksin dari mana coba? Ya kalau seperti itu kan dipaksa berarti. Sampai dijemputin di setiap rumah. Bahkan itu teman saya nyuruh berangkat duluan, ditunggu lagi pengajian. Jadi itulah hebatnya penyakit COVID-19 ini. Ya. Apa ini tujuannya? Apa bisnis apa gimana? Kalaupun bukan bisnis, kenapa kok harus dipaksakan masyarakat ini? Artinya kan vaksin kalau memang tujuan untuk kesehatan, silahkan masyarakat divaksin. Yang mau, yang nggak mau jangan dipaksa, berarti dia tidak mau sehat. Logikanya kan seperti itu. Gitu. Atau masyarakat yang tidak mau divaksin, mungkin dia sudah punya pencegah-pencegahnya melalui ramuan-ramuan tradisional dan sebagainya. Sudah, jangan dipaksa. Jangan tidak harus dijemput door to door sambil dikawal dibawakan polisi. Jangan. Kalau memang itu bukan bisnis, mohon maaf. Tetapi kalaupun bisnis, ya jangan segitunya lah. Kalau yang tidak mau, ya harus tidak mau. Sekarang begini, bagaimana
misalnya ada orang yang berani memaksakan untuk vaksin, seperti contoh saya contohnya saya aja sendiri. Saya belum vaksin dan saya tidak mau vaksin karena tidak ada alasan bagi saya. Kalau alasan untuk mencegah penyakit, saya insya Allah rutin di ramuan tradisional, termasuk mohon maaf, saya bukan promosi masalah dari herbal yang dibentukkan oleh rokok. Saya rokoknya pun rokok herbal karena salah satunya itu untuk menjaga kesehatan saya. Yang kedua, bagi saya tidak alasan, kalaupun untuk menghilangkan penyakit katanya saya divaksin. Alhamdulillah alhasil saya sehat, normal, dan saya tidak pernah sakit. Maka itulah alasan saya tidak mau divaksin. Yang ketiga, saya nggak mau divaksin karena apa? Karena saya tidak jelas itu obatnya itu kan obat halal, ada label halalnya apa tidak. Apalagi itu yang diproduksi oleh orang luar, bukan vaksin oleh orang-orang kita, orang Indonesia. Saya tidak tahu itu di situ ada apa halal apa tidak gitu. Memang di dalam fikih tidak harus kita sedetail itu, tapi kan masing-masing ya. Bahkan ada yang berpendapat kita harus tahu, gitu. Harus mencari tahu. Jadi pribadi saya tidak mau divaksin dengan alasan itu, tidak ada kemadharatan bagi saya. Seandainya ada yang memaksa kepada saya, tidak masalah. Mungkin itu sudah darurat bagi saya karena saya terpaksa, tetapi saya ada persyaratan-persyaratan juga. Kalaupun saya mau divaksin dengan dipaksa, itu ada persyaratan tertentu kepada saya. Artinya harus siap bertanda tangan perjanjian di atas materai jika saya setelah divaksin ada kejanggalan-kejanggalan pada diri saya. Beranikah gitu Anda sekalian yang memaksakan vaksin itu bertanggung jawab? Misal saya nggak pernah sakit, setelah vaksin misalnya saya sakit, beranikah saya dituntut oleh saya? Atau seperti yang lain misalnya, pas kebetulan memang ajal dari Allah, tapi syariatnya setelah saya divaksin saya meninggal dunia misalnya, apakah berani membayar denda sekian yang saya tentukan? Nah, itu harus ada perjanjian bagi saya kalaupun saya dipaksa. Tapi alhamdulillah hasil saya sampai sekarang tidak ada yang memaksakan kepada saya. Tapi saya yang bingung ini, sampai anak-anak kecil di sekolah-sekolah itu diperintahkan divaksin. Sampai saya berdebat dengan guru wali kelas anak saya, guru kelas anak saya. Apa maksudnya sampai diwajibkan segala macam? Dengan dalih apa? Gitu. Jadi masalah vaksin ini sudahlah. Saya memohon kepada para aparat, para pemerintah, dinas kesehatan, silahkan vaksin yang mau, tetapi jangan dipaksakan yang tidak mau. Ada yang jawab, saya tidak memaksakan, tetapi masyarakat banyak yang diiming-iming atau ditakut-takuti. Kalau nggak punya surat vaksin, yang tadinya dapat PKH nggak dapat lagi, yang tadinya dapat beras, dapat segala macam sumbangan dari pemerintah, itu bakal tidak dapat lagi kalau nggak punya vaksin. Apakah itu tidak pemaksaan? Itu kan pemaksaan secara halus. Jadi akhirnya yang ada masyarakat yang tidak mau vaksin terpaksa dengan adanya divaksin karena takut nggak dapat sumbangan, nggak dapat bantuan. Paksaan. Kalau memang nggak maksa, ya silahkan yang mau divaksin, yang tidak mau jangan ditakut-takuti. Jadi tolonglah kepada pemerintah, saya tolong, ya saya bukan siapa-siapa, tapi khususnya pribadi saya. Kalau yang tidak mau divaksin, ya jangan dipaksa. Toh itu kan untuk kesehatan masing-masing. Pemerintah niat baik untuk meningkatkan kesehatan masyarakatnya, tapi masyarakatnya merasa sehat, nggak mau divaksin, ya sudah, jangan dipaksa. Itu. Jadi jangan dipaksakan artinya. Itu kan untuk pribadi masing-masing. Ya. Jadi mungkin itu aja lah. Jadi itulah hebatnya sekarang vaksin. Sampai sekarang vaksin selain door to door didatangi oleh aparat kesehatan dan didampingi oleh para polisi, door to door ke tiap-tiap rumah, ke tiap-tiap majelis taklim. Kemudian sekarang hebat, vaksin sudah seperti bikin SIM, punya mobil vaksin. Jadi ada mobil vaksin keliling, mobilnya mirip sama dengan mobil SIM keliling, gitu. Ada. Makanya saya waktu itu, tercengang saya. Wih, hebat juga ini penyakit COVID, sampai punya mobil. Nah, gitu. Artinya mobil vaksin keliling, gitu. Mengalahkan KTP. KTP selama ini nggak ada. KTP keliling nggak ada. SIM ada, cuman kan SIM hanya untuk yang berkendara. Tapi COVID-19 sekarang punya vaksin keliling.
Yang hebatnya door to door, disusul, dijemput dengan dikawal orang kesehatan, dikawal oleh aparat kepolisian. Nah, sekarang semua harus divaksin. Pertama vaksin pertama, yang kedua nanti ada vaksin kedua, sekarang ada vaksin ketiga, entah sampai vaksin keberapa saya nggak tahu, Allah alam. Yang jelas tolonglah kepada pemerintah, siapa saja yang mau divaksin monggo divaksin, yang tidak mau jangan dipaksakan. Toh kalaupun ada yang terpaksa divaksin, kalau terjadi apa-apa tidak ada dari pihak pemerintah untuk tanggung jawab, artinya mengganti rugi dan tanggung jawab, tidak mau didenda dan sebagainya kan. Jadi jangan dipaksa, yang sudah tidak mau, jangan juga ditakut-takuti kalau yang nggak mau nanti tidak dapat bantuan, jangan. Itu sudah, yang mau divaksin silahkan divaksin, yang tidak mau jangan dipaksa, jangan ditakut-takuti. Itu aja sebetulnya, gitu ya. Jadi ini terserah tanggapan masyarakat, tanggapan semua, dengan curhatan saya ini, apa tanggapannya terserah, silahkan komen yang bagus-bagus. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Jika tidak ada manfaat, tidak usah didengar, tidak usah disebarluaskan. Tapi jika memang ini ada manfaatnya, silahkan didengar, disebarluaskan. Salam Raden Tapakeni, hanya satu kepada pemerintahan, baik pusat maupun pemerintahan desa, tolonglah jangan dipaksa orang-orang yang tidak mau vaksin. Jangan ditakut-takuti tidak mendapat bantuan orang yang mau divaksin. Karena divaksin itu kalau tujuannya untuk kesehatan, itu hak masing-masing. Kalau itu tujuannya untuk menghilangkan penyakit, itu pun hak masing-masing. Berarti orang yang merasakan masing-masing. Gitu. Udah segitu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.